Perkenalkan, saya Titin Masturoh dengan NIM P2A92004. Saya dari kelas A. Di sini saya telah mereview 3 buah jurnal sehingga saya dapatkan materi tentang penggunaan YouTube sebagai sumber belajar matematika. Berangkat dari latar belakang masalah, dari data yang kita miliki pada tahun 2012, itu menunjukkan bahwa 22% populasi masyarakat di Indonesia merupakan pengguna internet dan diperkirakan semakin berkembang dan semakin meningkat setiap tahunnya. Jadi, penggunaan internet ini tidak dapat dikatakan menurun atau dikatakan menurun, tetapi semakin meninggi atau semakin berkembang dalam penggunaannya. Kemudian kita memiliki salah satu penyedia website video sharing yang mengizinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video, yakni YouTube. Nah, YouTube ini merupakan salah satu media dalam dunia pendidikan, media yang dapat mengembangkan dalam dunia pendidikan. Nah, seperti menurut Fleck dan kawan-kawan pada tahun 2012, YouTube ini merupakan sebagai alat pendidikan yang melahirkan perhatian yang besar untuk menciptakan praktek-praktek pendidikan terbaik. Nah, jadi di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menjadikan YouTube sebagai sumber belajar matematika. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita harus mengetahui apa saja sih keunggulan YouTube sebagai media pembelajaran. Nah, ada 6. Yang pertama, potensial. Kenapa YouTube itu dikatakan potensial? Karena YouTube merupakan situs paling populer di dunia internet. Dan dia bisa memberikan added value terhadap dunia pendidikan. Nah, yang kedua praktis, karena YouTube ini mudah digunakan dan dapat diikuti oleh semua kalangan, baik guru, siswa, dan orang tua. Kemudian informatif, jadi dari YouTube ini kita bisa mendapatkan informasi tentang perkembangan dunia pendidikan, teknologi, kebudayaan, dan informasi lainnya. Kemudian interaktif. Jadi dari YouTube ini kita diberikan atau difasilitasi untuk berdiskusi maupun kita melakukan tanya jawab. Nah, bahkan kita juga bisa mereview video pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu shareable. Jadi link YouTube ini bisa dibagikan di mana saja, di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga bisa di blog-blog atau blogger ya, di blog. Kemudian yang terakhir ekonomis. Nah, kenapa ekonomis? Karena YouTube ini gratis. Jadi semua orang itu bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, sebelum menjadikan YouTube itu sebagai sumber media pembelajaran matematika, kita sebagai guru harus mengetahui beberapa hal tentang YouTube. Nah, yang pertama yaitu membuat akun YouTube. Jadi kita harus bisa nih bagaimana sih caranya membuat akun YouTube. Jadi kita harus memiliki akun YouTube. Kemudian yang kedua, kita bisa mengupload video pembelajaran. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana caranya, nanti yang diharapkan yaitu siswa kita bisa mengakses video tersebut. Kemudian cara mencari video pembelajaran di YouTube. Ini supaya kita bisa menambah wawasan atau pengetahuan baik untuk kita sebagai guru maupun untuk siswa. Lalu download video pembelajaran di YouTube. Jadi kita harus tahu nih bagaimana caranya mendownload video pembelajaran di YouTube, apakah harus menggunakan aplikasi atau tidak. Nah, kemudian kita harus bisa juga bagaimana cara memutar video pembelajaran dari YouTube.
melalui online maupun offline yang telah di-download. Jadi nanti video pembelajaran itu bisa diulang-ulang untuk dilihat. Nah, yang terakhir yaitu mengintegrasikan video pembelajaran dengan PowerPoint. Jadi nanti kita bisa memasukkan video pembelajaran ini ke dalam PowerPoint sehingga PowerPoint tersebut menjadi lebih variatif, efektif untuk sebagai media pembelajaran. Nah, kan tadi kita mau menggunakan YouTube sebagai sumber belajar matematika. Ada beberapa indikator untuk sumber belajar, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Kemudian ada juga memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Lalu yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Nah, dari penggunaan YouTube tadi dan juga indikator sumber belajar, di situ dapat dikatakan bahwa YouTube itu bisa digunakan sebagai sumber belajar matematika. Nah, tetapi ada beberapa dampak dari penggunaan YouTube. Yang pertama yaitu dampak positif. Jadi, YouTube ini bisa lebih menarik bagi siswa karena dia merupakan video dibandingkan sumber belajar yang berupa teks. Dan kalau video ini kita bisa menonton atau melihatnya secara berulang-ulang ketika siswa tersebut tidak memahami materi. Nah, yang kedua, jika siswa lelah belajar matematika, siswa dapat beralih untuk refreshing dengan melihat video-video hiburan yang ada di YouTube. Tetapi itu jika sudah selesai belajar untuk refreshing. Nah, dampak negatifnya ada dua, yaitu video yang tidak sesuai dengan pembelajaran dapat mengalihkan siswa saat mempelajari materi matematika di YouTube. Kemudian yang kedua yaitu tidak cocok bagi siswa yang kuno. Maksudnya siswa yang kuno yaitu untuk siswa yang belum mengetahui bagaimana caranya penggunaan internet, terutama pada YouTube. Nah, di sini saya menggunakan 3 literatur, yaitu ada pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran, kemudian potensi YouTube sebagai sumber belajar matematika, dan pengembangan YouTube pembelajaran berbasis Ki Hajar Dewantara untuk materi integral di SMA. Oke, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga review saya tadi terhadap 3 jurnal dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.